Jangan sesekali meniatkan kerja keras kita untuk manusia, meskipun itu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dengan umur dan waktu yang insya Allah bisa bermanfaat. Amin untuk ya Allah. kita semua. Amin. Dengan podcast Tanjakan yang membahas Tanya masalah jawab dakwah dadakan. ya. Bersama saya dan juga rekan-rekan saya dan juga guru kita semua. Ada saya Denny Virgoniawan, Saya Babang Qadir. Dan- Assalamualaikum. Dan juga pastinya guru kita bersama yaitu Ustadz Muhammad Syam Arija. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Semoga wasallam. kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi untuk episode kali ini kita akan bahas apa tujuan manusia itu diciptakan. Karena ada di beberapa ayat yang Allah berfirman seperti itu. Tidaklah kami ciptakan Jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Tapi sekarang kenyataannya banyak orang yang beribadah bukan kepada Allah. Maksudnya gimana? Mereka capek banting tulang, kerja pagi pulang malam dan lakukan sebagainya. Ternyata bukan untuk Allah. Banting tulang kepret kulit gitu. Jadi dia rela menghabiskan waktunya tapi melupakan kewajiban ibadahnya. Nah, mudah-mudahan ini pastinya manfaat nih. Jadi kita tahu dan paham apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas bersama guru kita Ustadz Rijal. Nah, Pak Ustadz, ini kan tadi udah disampaikan sama Pak Denny perihal tentang tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada kenyataannya ya saya pribadi juga mungkin ya belum bisa benar-benar untuk beribadah kepada Allah gitu loh. Karena kita masih banyak bercampur dengan dunia, masih banyak bercampur mikir dan lain sebagainya. Jadi belum benar-benar bisa beribadah kepada Allah. Nah, sekarang yang saya mau tanya, itu maksud dari ayat tersebut itu apa dan gimana Pak Ustadz? Fadal. Gini, kalimat ibadah itu kalimatul am, kalimat yang sangat umum. Ibadah dalam Islam itu banyak sekali. Tidak hanya serta-merta di masjid, tidak hanya serta-merta sholatul jamaah, berwirid, berzikir, membaca Al-Quran. Tapi dengan adanya ayat tersebut, bagaimana caranya? Kerjaan kita punya nilai ibadah, bisnisnya kita punya nilai ibadah, kuliahnya kita punya nilai ibadah, sekolahnya anak-anak kita juga punya nilai ibadah. Sehingga aspek aktivitas kita yang kita lakukan tiap hari, karena orang-orang beda-beda nih. Betul. Nah, semua perbedaan itu dilabelkan dengan satu kesamaan, judulnya ibadah. Yang tujuannya adalah lillah. Lillah. Semoga lelahku menjadi lillah. Semoga podcast kita ini juga insya Allah dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu tujuannya. Betul. Jadi memang untuk ibadah itu kategorinya bukan hanya sholat, ngaji dan lain sebagainya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan pun bisa terhitung ibadah tergantung dari niatnya kan. Karena Islam itu agama yang sempurna. Islam itu mengatur setiap aspek kehidupan manusia dengan berbagai macam porsi takdirnya masing-masing. Ya, Ya kan? ya, betul. Ada orang yang mungkin pekerjaannya setiap hari di sawah bertani dari pagi sampai sore. Itu kan nggak bisa disamaratakan kayak kita yang waktunya banyak luangnya, yang kita bisa sholat duha, kita bisa qiraatul Quran. Bayangkan, coba saat ini setiap padi yang ditanam itu dia baca Allahumma sholli ala Muhammad. Dia niatkan kerja keras itu untuk Allah, memberikan manfaat kepada banyak manusia. Siapa yang menandingi pahalanya? Masya Allah. Kadang-kadang kita ini hanya pandai mencibir, orang kok sudah siang gini di sawah mainnya.
bukan ke masjid. Kadang-kadang kita hanya pandai mencibir, padahal secara hakikat ibadah yang dilakukan orang tersebut fadilahnya begitu luar biasa. Bisa jadi dalam hatinya tuh saat orang sholat dalam hatinya, ya Allah, saya juga pengen sholat cuma karena seperti ini. Jadi ada rasa penyesalan itu katanya nilai ibadahnya akan lebih besar gitu, karena ada rasa penyesalan, dia nggak bisa, di hatinya pengen seperti orang-orang yang sibuk dengan masjid juga gitu, cuma karena satu keterbatasan akhirnya dia hanya harus berada di situ saat orang-orang lain beribadah gitu. Kata siapa? Saya tadi. Kita ulang ya. Dulu ada kisah begini. Syekhna al-Imam Abu Yazid al-Bustami, beliau ini wali besar di zamannya. Satu ketika beliau ini ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ziarah, beliau punya niat untuk mabit, buat nginap, tapi nggak boleh, diusir sama penjaga. Tiba-tiba ada satu orang yang menawarkan diri, ya sudah engkau nginap aja di rumah saya daripada dimarahin sama penjaga. Askar. Nah, ketika sampai di rumah orang tersebut kerjaannya ngapain? Dia punya usaha manggang roti. Amaliyahnya setiap dia masukin ke oven ya, bahasa kitanya gitu ya, dia ucapin bismillah, kalau udah matang itu roti diangkat dibilang alhamdulillah. Ditanya sama Abu Yazid al-Bustami, tiap malam engkau baca ini? Iya, dengan amalan ini semua yang aku minta diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali satu, apa? Aku minta dipertemukan dengan wali besar yang bernama Abu Yazid al-Bustami. Wahai saudaraku, Allah telah mengabulkannya di malam hari ini. Artinya apa? Begini, aktivitas orang itu kan beda-beda. Pembagian takdirnya ini kan beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan setiap takdir orang itu harus sama dengan kita. Contoh, kita punya waktu luang sehingga ibadah sunnah kita bisa sholat duha di musola. Tapi ada orang yang kuli bangunan, mohon maaf. Dan dengan perbedaan itu, kalau kita memaksakan mengukur baju kita di badan mereka, kadang-kadang orang bukannya duha malah kuli. Tapi bisa jadi dia niat agar keluarganya ternafkahi dengan baik, agar iman dan Islamnya juga terjaga. Tiap dia ngaduk pasir sama semen, kita nggak tahu, mungkin dia baca bismillah, alhamdulillah. Saya pernah lihat satu video, itu ada bapak-bapak yang kerjaannya godem batu kali itu yang gede, pemecah batu. Dia selalu bilang bismillah, bismillah. Kalau batunya pecah, alhamdulillah. Setiap kalimat yang beliau keluarkan, kita nggak tahu itu seberapa besarnya. Lagi-lagi tadi kita ini hanya pandai mencibir. Coba kalau kita, ya Allah, luar biasa. Dia diberikan takdir jadi kuli bangunan, dia ridho. Kemudian dengan takdir tersebut dia masih bisa berzikir. Coba kalau kita yang ditukar jadi kuli bangunan, sanggup apa ora? Nah, kalau kita memahami tasawuf sampai sejauh itu, di hati pun untuk merendahkan orang lain kita pun gak berani. Jadi seperti itu kalau orang yang aktivitasnya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Betul. Jadi segala pun aktivitasnya gitu ya. Nah, mohon maaf nih Pak Ustadz. Dimaafin nggak? Nanti aja lebaran. Kadang gimana ya, di realita kehidupan kita sekarang itu kan kadang kita juga suka banyak lihat ada orang yang memang karena kepepet gitu ya. Artinya sebenarnya dia tuh nggak pengen juga ngelakuin hal ataupun pekerjaan tersebut, tapi karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya, alhasil dia melakukan pekerjaan tersebut. Walaupun dia tetap melaksanakan kewajiban sholatnya. Ya ada, maksudnya dalam arti pekerjaan yang nggak baik lah ya. Maksiat ya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik gitu, yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi dia tetap melaksanakan kewajiban sholatnya. Dan ketika ditanya pun dia bilang melakukan ini karena memang nggak dapat lagi pekerjaan selain yang saya lakukan saat ini gitu loh. Nah, untuk hal yang seperti itu kan kadang apa ya namanya ya, istilahnya serba salah. Buah si malakama atau serba salah. Satu sisi saya tahu ini pekerjaan saya nggak benar. Ya yang penting segala yang gue lakukan sih karena Allah aja gitu, walaupun gue melaksanakan kewajiban sholat dan lain sebagainya
gitu loh. Nah, itu kalau yang model kayak gitu tuh gimana tuh Pak Ustadz maksudnya tuh? Banyak kayak gitu. Bagi teman-teman yang punya kondisi seperti demikian, paling minimalnya di hati punya cita-cita, punya harapan, punya doa. Mudah-mudahan esok hari Allah memberikan pekerjaan saya yang lebih baik. Iya. Harus seperti itu. Harus ada keinginan untuk beranjak dari tempat tersebut. Berhijrah lah gitu ya. Biar jangan lakuin lagi ya. Karena begini, kita sebagai laki-laki jangan sesekali meniatkan kerja keras kita untuk manusia, meskipun itu keluarga. Gimana maksudnya gimana? Kadang memang kita kan untuk nyari nafkah, pasti kita utamakan buat keluarga. Kita nyari buat siapa sih? Buat anak, buat istri, buat keluarga gitu kan. Itu pasti udah umum lah di orang itu. Lu kerja buat apa? Ya buat anak istri gue lah, gitu kan, buat tabungan, buat lain sebagainya, keperluan rumah tangga pastinya. Gitu. Maksudnya gimana tuh yang Ustadz bilang tadi? Kita sebagai laki-laki jangan pernah meniatkan kerja keras kita untuk manusia, meskipun itu keluarga. Karena Islam memerintahkan kita untuk melakukan semuanya hanya karena Allah. Dipikir kita kerja keras nih, kita niatin buat maaf ya, buat istri kita. Apakah istri kita setiap hari akan tepuk tangan? belum tentu. Enggak juga. Sewaktu-waktu istri kita dijadikan alat oleh Allah untuk menguji kita, kadang-kadang yang kalimat yang keluar dari kita, kamu sudah saya nafkahi dengan baik, ini yang rusak. Kalimat seperti ini yang rusak. Kita niatin nih kerja keras buat anak. Ini namanya anak-anak kan nggak setiap hari nyenengin orang tuanya. Kadang-kadang dia bikin ulah, kadang-kadang dia disuruh nggak mau. Ketika ada anak sedikit nyentrik hati kita, kamu sudah ayah nafkahi, ayah berjuang dari pagi. Kalimat itu yang rusak amaliyah. Allahnya hilang. Allahnya hilang. Tapi kalau kita ngelakuin semuanya lillah karena Allah, ya udah jalanin aja. Tugas kita emang buat kayak gitu. Iya. Tapi sekarang kalau kita lihat di zaman sekarang Pak Ustadz ya, banyak orang yang lupa dirinya sebagai hambanya Allah ataupun Tuhannya, hamba Allah lah ya. Maksudnya gimana? Mereka itu melakukan suatu pekerjaan ataupun aktivitasnya ya asik aja sampai dia rela untuk mengorbankan kewajiban-kewajibannya, gitu kan? Padahal tujuannya kan udah jelas, manusia diciptakan untuk ibadah, gitu. Dan adalah beberapa teman saya yang bilang, ya kan gue kerja ibadah gitu kan. Terus saya balikin lagi, mana lu mau ibadah, sedangkan kewajiban lu sama Tuhan aja lu tinggalin gitu kan. Yang penting gue niatin udah ibadah gitu. Urusan itu mau urusan Allah. Nah itu yang kayak gitu gimana tuh Pak Ustadz? Orang soleh ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mengakui kesalahan itu dan minta maaf, Bertaubat. Orang baik pun demikian, ketika dia melakukan kesalahan dia akan mudah mengakuinya, kemudian dia akan memperbaiki. Tapi kalau ada orang bikin salah kemudian mengeluarkan kalimat bijak, itu orang licik. Iya. Alibi. Mencari pembenaran untuk diri sendiri. Orang yang semacam itu sulit untuk diperbaiki, sulit untuk berubah. Kita ini kalau sudah salah, kalau hati kita masih punya cahaya, kita mudah untuk mengakui kesalahan tersebut. Ya. Coba lihat wiridnya Nabi Adam, Rabbana zalamna, ngaku. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ngaku. Lah kita Nabi bukan ulama, bukan wali, bukan ama dosa udah ngelakuin gak mau ngaku. Ngeles aja. Allah. Nah jadi Ya jadi tujuan utama beribadah itu untuk apa? Bikin hati senang, bahagia, atau tenang. Ini yang di antara tiga ini mana yang paling bagus dijadikan tujuan gitu? Tumaninah, ketenangan. Iya. ketenangan. Tidak setiap kesenangan yang ada di dunia ini dapat menghasilkan ketenangan. Tidak semua kebahagiaan yang ada di dunia ini bisa menghasilkan ketenangan. Ketenangan cuma bisa didapat kalau kita ngelibatin Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya nih kolbu bisa tenang kalau dekat sama Allah doang. Itu doang ya? Gitu doang. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Saya lebih tenang dekat kamu deh.
Bullshit. Oh, aku lebih tenang sih dekat kamu Pak Denny gitu. Karena aku ada AC2PK. Tapi aku kedinginan loh. Jadi ingat ini, yaitu tadi kisah riwayat malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, apa kamu pernah tertawa gitu? Pernah ya Nabi. Ketika ngapain gitu? Enggak, aku ngeliat manusia sibuk dengan mereka kata mencari ketenangan di dunia ini. Kata Jibril ketawa ya, ketenangan itu cuma adanya nanti di akhirat nanti, hasil dari ujian apa yang mereka jalani di dunia ini, begitu katanya. Katanya begitu. Jibril bilang begitu. Gitu. Masya Allah. Amin teh. Enggak, Oh, Manuk enggak. Muhammad. Muhammad. Tadi matanya nggak denger ya. Ya Allah, jadi memang ketenangan itu nggak bisa dibeli dengan hal apapun Pak Ustadz ya. Nah kan kadang ada juga nih, mohon maaf ya, kita lihat fenomena sekarang juga banyak kan, banyak ada ya mohon maaf nih orang yang ngerti agama, baik itu ustadz, kiai dan lain sebagainya gitu kan. Mereka paham tujuan dia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika dia sudah dianggap orang soleh atau dianggap seorang kiai atau dianggap seorang ustadz, Mendapatkan satu predikat gitu. ya mendapatkan satu predikat, lalu dia apa ya namanya, terbuai dengan predikat tersebut sehingga dia menjadikan ilmunya tersebut untuk tujuan dunianya. Terhijab. Bukan, maksudnya tujuan dunianya, oh gue belum pernah punya ini dulu nih. Ya alhamdulillah nih duit gue udah ada, gue beli ini. Wah dulu gue belum pernah, gue pengen beli rumah di sana, gue pengen beli tanah di sana dan lain sebagainya. Jadi Tujuannya berubah. tujuannya berubah, yang tadinya lillah karena duitnya banyak gitu ya. Kan kita banyak lihat juga sekarang kayak begitu. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz ya, yang kayak gitu. Kadang saya ngeliatnya juga suka apa ya, gak sependapat, maksudnya dalam arti kok bisa ya begitu, padahal mereka adalah orang yang paham dan ngerti tentang ilmu agama. Kalau kita bilang ulama su lah ya, dia kan pasti otomatis ulama-ulama yang gak baik gitu, yang tujuannya dunia dan lain sebagainya. Nah menurut pendapat antum tuh gimana Pak Ustadz? Tidak setiap ulama yang kaya raya itu bisa serta-merta langsung kita cap sebagai ulama su, enggak. Ya. Banyak para wali yang memang dibekali kekayaan duniawi oleh Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Peranan dakwahnya memang untuk orang-orang demikian. Coba sekarang sampean pikir begini, ada orang-orang kaya, para direktur, para pengusaha, para entrepreneur. Kemudian ada seorang kiai pakai sepeda ontel. Kamu mau doain saya, kamu aja mengubah diri kamu nggak bisa, nggak akan diterima nasihatnya. Maka diperlukan ulama-ulama yang memang punya kekayaan. Jadi kita husnudzon kan demikian. Adapun tadi yang ditanyakan itu buat diri kita. Jangan sampai kita yang udah mulai punya ilmu, kita jadikan ilmu kita untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia sebagaimana yang dipesankan oleh Imamul Ghazali dalam Ihya-nya. Jangan sampai kita termasuk ulama dunia atau ulama su yang menjadikan ilmu ini perantaraan supaya kita mendapatkan kedudukan di dunia. Jangan. Kita mesti meyakini ilmu ini warisan dari Rasulullah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai ilmu ini buat ngajak orang-orang dekat sama Rasul, selesai. Jadi ingat 3 golongan, kazab. Iya. Ya, itu kan. Yang 3 Ya Allah, na'udzubillah. pertama kali dijorogin itu kan. Apa aja Pak Denny sebutin dong. Para ulama ahli agama, dermawan, sama satu lagi orang-orang fisabilillah. Na'udzubillah. Jadi 3 itu. Iya. Ada 3, harus segitu ya tuh dong. 3. Ada 3. Ngeri ini kalau baca ininya ngeri. Itu ngeri memang. Iya, ngeri. Jadi dibilang, oh, saya orang dermawan, kazab ta, ente bohong, ente sedekah buat dibilang orang-orang kaya, orang dermawan. Saya bisa billah untukmu ya Allah. Bohong. Kazab tuh udah bohongnya bohong gitu. Bohongnya bohong. Mendarah di gang. Ya Allah, makanya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar tujuan kita diciptakan kita paham benar gitu ya. Insya La ilaha illallah. Kadang kita ibadah juga belum karena Allah, soalnya kadang pada ini yang kita rasakan maksudnya apa. Jadi kadang kita ibadah ya cuman mungkin baru sekedar melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban gitu kan. Belum benar-benar ibadah yang lillah, benar-benar yang
kita bisa menghadirkan seluruh hati kita di saat kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan sih Allah berikan seperti itu sebelum kita wafat gitu ya. Jadi akhir hayat tuh kita punya ibadah yang benar-benar Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi begitu Pak Ustadz. Nah kira-kira Pak Ustadz nih untuk yang terakhir nih sebelum kita tutup, kira-kira pesan-pesan apa dari Pak Ustadz agar kita punya ibadah itu baik, bagus, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan semoga kita semua bisa digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang termasuk kategori yang tadi disebutkan. Ya, dari Kadi dulu dah. Nanti setelah kita berdua ngasih kesimpulan baru dibenerin sama Ustadz Rijal. Hah? Kira-kira harus seperti apa gitu? Apanya? Untuk ibadah yang lillah, tujuan hidup kita di dunia ini. Hah? Kasih kuat dulu. Oh kasih kata-kata hari ini gitu. Iya, itu saya baru tadi terus. Oh gitu. Gitu. Oke, baik, kata-kata hari ini tentang ibadah gitu kan. Setinggi apapun langit, sedalam apapun bumi, kalau kamu tidak melakukan kewajiban kepada Allah, semua tidak ada apa-apanya. Ih, songgel bos. Kalau ini quote-nya nggak asik-asik banget, tapi apapun ibadah yang kamu lakukan, apapun Bukan apapun makanannya ya. yang kamu lakukan di tiap keseharian kamu, pastikan kamu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kamu akan merasa takut untuk melenceng dari yang seharusnya Allah perintahkan. Silakan Ustaz. Pak Ustadz, Kenapa kita harus meniatkan setiap ibadah karena Allah? Karena yang punya ganjarannya cuma Allah. Jika kita meniatkan ibadah karena manusia, nggak akan dapat apa-apa. Allah.